Shalom. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Yesus Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nanti sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan nanti saya minta Ibu Lisa berdoa buat firman Tuhan. Mari saudara, kita akan satukan hati dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi menjelang siang hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan untuk kami datang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan jikalau pada Jumat hari ini Tuhan kami dapat Tuhan menikmati berkat renungan firman Tuhan tentang kematian Kristus. Mari Kau menolong kami Tuhan, biarlah Engkau berbicara bagi kami, biar firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus beracara di tempat kami masing-masing, di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, dan biarlah berkat firman Tuhan ini dapat kami tangkap, dan kami Tuhan, oh Yesus Tuhan, kami dapat melakukannya Allah, dapat kami menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami siap menerima berkat melalui firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Percaya katakan amin. Tuhan, terima kasih Ibu Lisa. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Yesus Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat teksnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes mengatakan, Yesus adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa yang dikatakan oleh Yohanes ini itu merujuk pada korban-korban binatang yang ada di dalam Perjanjian Lama yang dilakukan untuk penghapusan dosa. Misalnya di dalam peristiwa Paskah yang pertama di bangsa Israel, yaitu ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Waktu itu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengadakan Paskah, yaitu dengan menyembelih atau mengorbankan anak domba untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kematian anak sulung. Nah, oleh karena itu Paulus menyebut Yesus Anak Domba Paskah, karena sebetulnya peristiwa di dalam Paskah tersebut, yaitu anak domba yang dikorbankan itu menunjuk kepada Yesus. Kemudian di dalam ibadah bangsa Israel, Tuhan menetapkan korban-korban untuk menghapus dosa. Peraturan tentang korban untuk penghapusan dosa. Itu bisa kita baca di dalam Imamat pasal 4 dan 5.
Di situ ada banyak peraturan tentang korban penghapusan dosa. Ada korban untuk imam, ada korban untuk pemuka, ada korban untuk rakyat atau orang biasa. Dan korban-korban itu berupa lembu jantan muda, kambing jantan, kambing betina, domba betina, atau burung terukur. Tetapi korban-korban di dalam perjanjian lama itu sebetulnya hanyalah bayangan bagi korban yang sesungguhnya. Korban yang sesungguhnya adalah Yesus. Ibrani 10 ayat 1a mengatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi korban-korban yang diatur oleh hukum Taurat di dalam ibadah bangsa Israel itu sebetulnya hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan keselamatan yang akan datang itu adalah Yesus. Lalu korban-korban di dalam perjanjian lama itu harus dilakukan berulang-ulang. Harus dilakukan berulang-ulang. Karena itu sebetulnya tidak dapat menghapuskan dosa. Karena setiap tahun harus terus-menerus dilakukan. Itu artinya tidak betul-betul menghapuskan dosa, karena harus dilakukan berulang-ulang. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 11 mengatakan selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi imam berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama setiap tahun. Kalau memang bisa menghapuskan dosa, maka tidak perlu dilakukan setiap tahun berulang-ulang. Ya. Tetapi Yesus yang menghapus dosa dunia, Dia hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dunia ini. Yesus mati di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya, untuk menghapuskan dosa dunia. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 26b mengatakan, tetapi sekarang Ia, yaitu Yesus, hanya satu kali saja menyatakan dirinya, yaitu mengorbankan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi Yesus menggenapi apa yang dilambangkan oleh korban-korban perjanjian lama. Korban-korban perjanjian lama itu semuanya hanyalah gambaran, bayangan tentang Yesus. Yesuslah sebetulnya anak domba yang menghapus dosa dunia. Karena itu darah Yesus adalah darah perjanjian baru. Kalau darah korban-korban binatang di perjanjian lama itu adalah menurut perjanjian lama, maka darah Yesus adalah darah perjanjian baru menurut perjanjian yang baru. Di dalam Lukas 22 ayat 20 mengatakan demikian. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan.
Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ketika Yesus sebelum mati di kayu salib pada malam Paskah itu, dia mengadakan perjamuan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu ketika dia minum anggur dari cawan dan sebelum membagikannya kepada murid-murid, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa anggur yang diminum itu adalah melambangkan darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib untuk menghapus dosa dunia. Tuhan menetapkan suatu peraturan yang baru yang tidak lagi didasarkan kepada hukum Taurat, tetapi kepada kasih karunia untuk penghapusan dosa, yaitu melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Di dalam perjanjian yang baru ini, maka setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, ia akan dihapuskan dosa-dosanya atau diampuni dosa-dosanya. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 mengatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka dosa-dosanya akan dihapuskan dan tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang apapun untuk dosa-dosanya. Yang kedua, ia akan disucikan hatinya dari dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7b mengatakan demikian. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus, darah yang suci, yang kudus itu, yang sudah menanggung segala dosa-dosa kita. Ketika kita percaya kepadanya, maka hati kita akan disucikan dari segala dosa-dosa kita. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia dapat masuk ke dalam tempat kudus. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, maka dikatakan bahwa tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Tirai bait Allah yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus itu terbelah menjadi dua. Itu artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sekarang bisa masuk ke tempat maha kudus atau ke hadirat Allah. Setiap orang karena sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Itulah kasih karunia Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu yang ketiga, dibenarkan sehingga diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 9 mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Konsep dibenarkan itu adalah konsep pengadilan. Kita karena dosa-dosa kita patut dihukum. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, maka ia dibenarkan di hadapan Allah, sehingga ia tidak lagi dihukum, tidak lagi harus menanggung murka Allah, karena Yesus sudah mati baginya. Ketika Allah melihat orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka Allah melihat
anaknya, yaitu Yesus Kristus sendiri yang ada di dalam diri orang percaya. Yesus membenarkan orang-orang percaya, sehingga orang percaya tidak lagi menanggung murka Allah, diselamatkan dari murka Allah. Lalu yang keempat, mengalahkan iblis. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11a mengatakan, dan mereka, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Yesus pada waktu dia mati di kayu salib, dia menanggung dosa-dosa manusia. Dan orang yang percaya kepadanya dosanya ditanggung. Oleh karena itu iblis tidak berkuasa lagi atas kehidupannya. Dan oleh karena itu juga orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi akan mengalami maut. Karena iblis yang berkuasa atas maut sudah dipatahkan kuasanya oleh Yesus yang menanggung dosa-dosa umat manusia. Puji Tuhan. Sebagai orang percaya, bagaimanakah kita bisa menyatakan pengorbanan Yesus dalam hidup kita? Yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka Yesus sebetulnya membawa korban keselamatan untuk kepentingan kita. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 24 dikatakan demikian. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Yesus itu menghadap hadirat Allah, membawa korban, yaitu darahnya sendiri, bukan darah binatang, untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita. Nah, oleh karena itu kita yang percaya kepadanya, kita juga tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 4 mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam gereja maupun di tengah masyarakat, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Biarlah kematian Kristus selalu ada bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan bersama dengan orang lain, sehingga kita menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mau mengutamakan kepentingan bersama. Kita adalah bagian dari masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus mendahulukan kepentingan bersama untuk kebaikan bersama. Dan salah satu wujud kita mementingkan kebersamaan adalah dengan melakukan ibadah online. Karena memang situasinya mengharuskan demikian di tengah wabah virus corona. Meskipun kita tahu Tuhan adalah Allah yang berkuasa, tapi kita tidak mau mendemonstrasikan, karena itu memang tidak perlu. Karena kita melihat Yesus sendiri tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mau mengorbankan dirinya bagi keselamatan umat manusia, bagi orang banyak. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan orang lain. Yang kedua,
rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 14 mengatakan, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus menyerahkan dirinya untuk menguduskan kita dan supaya kita rajin berbuat baik. Jadi Yesus menyelamatkan kita supaya kita rajin berbuat baik. Perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menentukan keselamatan yang sudah kita peroleh. Meskipun kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan, bukan untuk menuruti keinginan diri sendiri. Kalau kita sudah diselamatkan dan kita tidak suka berbuat baik atau tidak tahu berbuat baik, maka kita sebetulnya adalah orang-orang yang picik, orang-orang yang picik, orang yang tidak mengerti bahwa kita sebetulnya sudah diselamatkan. Oleh karena itu, biarlah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita mau berbuat baik, rajin berbuat baik, supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, mengampuni sesama. Kita bisa menyatakan pengorbanan Yesus itu dengan mengampuni sesama. Seperti Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dunia ini tidak sempurna. Oleh karena itu kita akan menemui banyak kesalahan di dalam hidup. Dan supaya kita tetap dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan penuh dengan damai sejahtera, maka kita harus selalu siap sedia untuk mengampuni. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, demikianlah kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni, kita akan hidup di dalam sakit hati yang akan menyusahkan kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengampuni, kita akan bebas dari sakit hati, dan sukacita dari Tuhan akan dilimpahkan bagi kita. Biarlah saudara-saudara, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah menerima pengampunan Tuhan, biarlah kita mau menyatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah hati kita selalu melimpah dengan syukur, menjalani kehidupan ini dengan ucapan syukur dan setia mengiring Dia, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau sudah datang ke dalam dunia ini di dalam diri Yesus Kristus untuk menghapuskan dosa dunia, supaya
kami orang yang percaya kepada dapat dihapuskan dosa-dosa, diampuni dosa-dosa, dan memperoleh kehidupan, mendapatkan pengharapan hidup di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, terpujilah nama. Biarlah Bapa di surga, Tuhan kami yang sudah diselamatkan boleh memberi kesaksian hidup yang benar melalui kehidupan yang tidak mementingkan diri sendiri, suka berbuat baik, dan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan melakukan perjamuan suci. Mari kita siapkan hosti dan anggur. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Nanti kita berdoa terlebih dahulu, biar nanti saya minta Ibu Lisa berdoa sekalian buat perjamuan suci. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Saat ini Tuhan kami datang merendahkan hati kami di dalam Tuhan memasuki Paskah pada hari Jumat Agung pada hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Kami boleh mengingat tentang Kristus Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib, yang mau menebus kami orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Bapa, mari Kau tolong Tuhan, Kau memberkati Tuhan kami pada hari ini, khusus bagi kami yang akan mengambil bagian di dalam perjamuan suci. Supaya menguduskan kami, melayakkan kami, mengampuni segala salah dan dosa kami. Sebelumnya Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang yang telah mengecewakan kami, orang yang mungkin telah Tuhan menyakiti hati kami, orang yang telah mungkin Tuhan telah membuat kami Tuhan, oh Yesus Tuhan, menjadi kecewa. Bapa, biarlah Engkau yang mengangkat semuanya itu. Engkau memberikan kepada kami kasih dan pengampunan yang lain. Bapa yang di surga, biarlah Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan, jamah sakit penyakit kami, oleh diri Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau juga yang akan menolong kami Tuhan. Biarlah memulihkan keadaan kami pada saat ini. Khusus Tuhan bagi Tuhan, oh Yesus, setiap pasien yang mengalami COVID-19 ini, Bapa, biarlah Tuhan Kau lawat mereka, Kau sembuhkan mereka. Tolong Tuhan, biarlah kasih karunia Allah juga boleh sampai kepada mereka. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan setiap kelemahan kami, Tuhan Kau Allah angkat, memberikan kepada kami, menggantikannya dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami siap Tuhan menerima Tuhan perjamuan suci pada siang hari ini. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan pembacaan kitab suci dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan
sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan-aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah yang sudah Engkau korbankan bagi keselamatan kami. Kami percaya kami sudah menerima keselamatan itu. Terima kasih Tuhan juga Tuhan untuk kesembuhan yang Kau berikan kepada kami. Oleh pilut-pilut Tuhan Yesus kami boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Yesus untuk perjamuan suci, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, untuk berkat-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap keluarga jemaat. Kami percaya Yesus, Engkau menolong dan memberkati. Terima kasih Allah, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Kudus selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat dan juga doa persembahan. Nanti yang saya minta Ibu Lisa sekali lagi untuk berdoa syafaat dan berdoa persembahan. Mari saudara kita akan satukan hati dalam doa. Kita tahu bahwa kita bisa memberikan persembahan, mengumpulkannya di rumah kita masing-masing dan bisa secara kolektif nanti dikirimkan, ditransfer atau diberikan secara langsung ke kas gereja untuk kami. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih jika kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Bapa, biarlah kami belajar untuk memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami persembahkan pada hari ini boleh menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati Bapa, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan secara khusus di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus Engkau juga yang akan menolong kami agar kami dapat memberikan dengan sukacita, dengan hati yang rela, dengan tulus ikhlas. Berkati kami semua yang siap untuk memberikannya dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami juga hikmat untuk dapat mengelola semua persembahan ini dengan bijaksana. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita masih mengadakan acara ibadah online ya, sampai virus corona di Indonesia ini mungkin sudah lenyap. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu mengasihi kita semua, walaupun mungkin kita mengalami kendala, tetapi itu tidak akan menjadi kendala ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu untuk kita lakukan yang terbaik, ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bila saatnya pada siang hari ini saudara kita akan
berdoa syafaat. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia dan bagi dunia ini. Mari saudara, kita akan satukan hati kita di dalam doa di rumah kita masing-masing, ya, tanpa terkecuali, baik Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang kekasih, anak muda, ya, remaja. Biar Tuhan akan tolong mendengarkan setiap doa-doa kita yang kita naikkan di hadirat Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Kami tahu Tuhan, Engkau memiliki otoritas yang paling tinggi. Engkau memiliki Tuhan kebijaksanaan. Engkau memberikan kepada kami Tuhan, oh begitu banyak hal Tuhan, untuk dapat kami nikmati, untuk dapat kami Tuhan kelola, untuk dapat kami Tuhan lakukan. Bapa, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bapa, mari Kau tolong kami Tuhan. Bapa, Engkau memberkati Tuhan, oh bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, di tengah bencana yang kami alami pada saat ini, kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah, Tuhan mengendalikan virus corona. Bapak, terima kasih Engkau telah mengizinkan Tuhan virus ini Tuhan memasuki Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan segala sesuatunya Tuhan, oh menjadi Tuhan sesuatu hal yang mungkin menggoncangkan bagi sebagian banyak orang, sebagian besar orang. Bapa, bahkan tatanan yang ada yang mungkin sudah Tuhan tersusun. Bapa, kami tidak mau melihat itu lagi, tetapi kami boleh memandang kepada kasih karunia Allah. Kami boleh memandang kepada belas kasihan Allah bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, mari Kau menolong Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh memandang kasih Tuhan, oh Yesus, pada belas kasihan Tuhan bagi Indonesia. Tuhan, tolong Allah, selamatkan bangsa ini. Berikan kepada bangsa ini Tuhan kelepasan, kemenangan Allah, untuk bebas dari Tuhan masalah yang dihadapi saat-saat sekarang ini. Bapa, untuk Tuhan setiap Tuhan orang-orang yang mengalami Tuhan, oh Yesus, Tuhan COVID-19 ini. Bahkan Tuhan untuk pemerintah Tuhan yang sudah bekerja keras, oh bahkan Tuhan tenaga medis yang sudah bekerja keras tanpa kenal lelah. Tuhan, bagi setiap Tuhan pemerintahan yang ada, oh bahkan yang terkait di dalamnya, Bapa, biarlah Tuhan Kau memberikan kepada bangsa Indonesia ini Tuhan, oh Yesus, kesembuhan, memberikan bangsa Indonesia ini pemulihan, memberikan kepada bangsa Indonesia ini Tuhan pertolongan. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan Kau nyatakan belas kasihan-Mu bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi ini. Bukankah Engkau telah menebus Tuhan bangsa ini dengan darah anak domba, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Kau sudah menebus Tuhan dengan darah anak domba. Mari Kau tolong Kristus. Bapa, sembuhkan mereka yang sakit. Tolong untuk tenaga medis yang telah bekerja Tuhan, oh Yesus, membantu setiap pasien yang terkena COVID-19 ini. Tuhan, tolong mereka, berikan kepada mereka Tuhan semangat, berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, kekuatan, kecakapan, keahlian untuk mereka dapat Tuhan menangani semuanya ini Tuhan dengan baik dan benar, sehingga banyak pasien yang boleh disembuhkan. Bapa, mari Kau tolong Kristus, berkati Tuhan untuk pemerintahan Indonesia. Bapa, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari presiden beserta dengan jajarannya, Tuhan, para menteri Tuhan, oh Yesus, setiap angkatan bersenjata yang ada di Indonesia dapat mengawal Tuhan, memperkuat, memperkokoh persatuan dan kesatuan
Republik Indonesia ini. Bapak, mari Kau tolong berkati. Tuhan, tolong Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, berkati dia, beri hikmat bagi dia, beri kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus sehingga menolong Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami ini untuk melaksanakan semua tugas-tugas yang mereka telah emban, Tuhan, dengan bijaksana, dengan adil, Tuhan. Bapa, karena mereka mengasihi, oh Tuhan, rakyat yang mereka pimpin. Bapa, mari Kau tolong Tuhan, untuk Tuhan setiap Tuhan rumah sakit, untuk setiap vaskes-vaskes yang ada di Indonesia, baik Tuhan dari puskesmas, klinik, rumah sakit. Oh Bapa, biarlah Tuhan tolong Engkau yang memberikan kepada mereka, Tuhan. Oh Yesus, segala sesuatu yang dibutuhkan, oh tolong sterilkan Tuhan dari setiap Tuhan virus kuman-kuman yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa, biarlah Tuhan cukupkan segala kebutuhan logistik Tuhan dari seluruh rakyat Indonesia, khusus yang terkena dampak Tuhan dari COVID-19 ini. Ada begitu banyak Tuhan yang terjadi Tuhan akibat dari COVID-19 ini. Dampak yang kami alami Tuhan, mungkin ada yang di PHK, mungkin ada Tuhan yang mengalami Tuhan kekurangan, kelaparan, mungkin ada yang mengalami Tuhan, oh Yesus, sakit penyakit, ada yang mengalami Tuhan kesusahan. Oh Tuhan, mari Kau tolong Tuhan, tolonglah. Biarlah Tuhan, tangan kasih Tuhan terulur bagi mereka. Biarlah Tuhan Kau tolong, ada begitu banyak orang-orang yang mau tergerak Tuhan untuk membantu Tuhan, untuk mau Tuhan menolong Tuhan sesama di antara Tuhan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong kami gereja-gereja Tuhan juga, agar Tuhan melalui Paskah, melalui Jumat Agung ini, melalui pengorbanan Kristus ini, kami juga boleh belajar sama seperti Kristus Tuhan. Oh Yesus yang mengasihi, yang mau berkorban. Mari Tuhan tolong kami, agar kami juga Tuhan boleh berkorban bagi banyak orang, bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan, bagi sesama kami. Kami tidak menutup mata dan telinga kami Tuhan, tetapi kami boleh Tuhan mengulurkan tangan kami, mengulurkan kasih kami Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati terus Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Oh Tuhan, berkati kami semua umat-Mu Tuhan. Oh Yesus yang ada di rumah, oh Tuhan, Kau tolong mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, nyatakan kasih dan setia-Mu Tuhan, agar kami tetap tenang ketika kami menghadapi Tuhan persoalan yang ada di Indonesia saat ini, agar kami tetap Tuhan memiliki Tuhan, oh Yesus, ketenangan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, hingga kami dapat menerus menaikkan doa dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Engkau yang akan menyempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini, dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk segala pemimpin kepada kami hari ini, pada Jumat Agung, sebentar menunggu kembali ke rumah kami masing-masing, bersertai kami, pimpin kami, lindungi kami dari yang jahat, jauhkan dari segala percobaan. Sedang jemaat yang kekasih, ikuti
Puji Tuhan, ibadah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Jumat Agung. Tuhan memberkati.